Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca pada ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, diubah untuk berkarya bagi Allah. Itu berarti bahwa tidak mungkin kita bisa berkarya bagi Allah kalau kita belum diubahkan. Kalau kita belum mengalami transformasi diri, kalau kita belum mengalami pertobatan, maka itu tidak mungkin. Dengan kata lain bahwa untuk kita bisa berkarya bagi Allah, maka pertobatan kita diubahkan. Itu sesuatu yang sangat penting dan menjadi modal kita untuk bisa berkarya bagi Allah. Nats ini berbicara bagaimana pertobatan Paulus, seorang penjahat sesungguhnya walaupun dia orang beragama. Dia adalah orang yang ahli Taurat. 1 minggu 2 kali puasa. Dari sisi agama hampir tidak ada cacat celah dalam pelaksanaan hukum Taurat. Tapi di sini kita melihat bagaimana keagamaan Paulus tidak berarti bahwa mengubah dia atau memperbaiki dia. Tapi kita melihat bagaimana pertobatan Paulus yang akhirnya menjadi cikal bakal untuk dia berkarya bagi Allah. Ada beberapa hal penting yang perlu kita amati, yang dituntut dari kita untuk kita bisa diubah untuk berkarya bagi Allah. Supaya kita mengalami pertobatan untuk bisa berkarya bagi Allah. Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itulah perjumpaan pribadi dari Saulus dengan Yesus yang akhirnya mengubah hidupnya, memperbaharui hidupnya, yang akhirnya dia bisa berkarya bagi Yesus ataupun bagi Allah. Jadi perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, mengenal Kristus secara pribadi, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa diubahkan, sehingga akhirnya kita bisa berkarya bagi Allah. Tanpa perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus, adalah sesuatu yang sukar untuk kita bisa diubahkan. Perjumpaan pribadi kita dengan Kristus bisa dengan berbagai cara. Kalau seperti Paulus ketika Kristus sendiri yang menampakkan diri. Tapi perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus itu bisa berbeda-beda. Bisa banyak cara. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengenal Kristus secara pribadi melalui ibadah penyegaran iman atau ibadah KKR. Ataupun juga melalui konseling pribadi. Ataupun dengan cara apapun, karena disembuhkan Tuhan dari sakit atau mengalami mujizat Tuhan. Itu adalah cara-cara dari perjumpaan pribadi kita dengan Kristus, dan itu menjadi langkah awal untuk kita mengalami pertobatan, kita diubahkan, sehingga akhirnya kita bisa berkarya bagi Allah. Jadi hal yang pertama, mengenal Kristus secara pribadi, itu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, dalam ayat 4 sampai 5,
Ia rembah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ketika Saulus dalam perjalanan untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus, dia mendapat sinar dan dalam sinar itu berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ketika Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebenarnya Saulus kan tidak menganiaya Yesus. Yang dianiaya Saulus adalah pengikut-pengikut Yesus. Di sini kita melihat konsep yang sangat penting, yaitu konsep tubuh Kristus. Bahwa penganiayaan terhadap murid-murid Kristus itu sama dengan penganiayaan terhadap Kristus. Makanya ketika dia menampakkan diri kepada Saulus, Yesus tidak bertanya kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya pengikut-pengikutku? Tapi Yesus bertanya kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Jadi menganiaya pengikut Yesus sama dengan menganiaya Yesus. Karena apa? Kita one body of Christ. Kita adalah satu tubuh Kristus. Di sini hal yang penting harus kita pahami untuk kita diubah untuk berkarya bagi Allah. Hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah mengenal konsep tubuh Kristus itu dengan baik. Jangan sampai kita memuliakan Kristus dengan bibir mulut kita, tetapi di sisi yang lain kita mencaci maki Kristus sendiri. Karena apa? Ketika kita mencaci maki pengikut Kristus, sesungguhnya kita sedang mencaci maki Kristus juga. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena bagaimana kita bisa berkarya bagi Allah kalau di sisi yang lain kita mencaci maki Allah tanpa kita sadari. Dan hal ini terjadi karena kurang pemahaman kita tentang konsep tubuh Kristus itu. Bahwa kita tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh. Penganiayaan terhadap tangan itu sama dengan penganiayaan terhadap kepala. Karena itu satu tubuh. Jadi untuk kita bisa diubah untuk berkarya bagi Allah, mengenal konsep tubuh Kristus, memahami konsep tubuh Kristus dengan baik itu suatu yang sangat penting sehingga kita bisa berkarya bagi Allah secara baik, secara efektif dan akhirnya kita berdampak. Tapi kalau tidak seperti itu, kita akan bermasalah dengan diri kita sendiri. Hal yang ketiga, untuk kita bisa diubah untuk berkarya bagi Allah, hal yang ketiga yang penting harus kita pahami adalah ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi ada tugas tanggung jawab secara pribadi yang ditugaskan Kristus kepada Saulus ketika dia mengalami pertobatan. Juga diulang lagi dalam ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Di sini kita melihat hal yang ketiga untuk kita diubahkan untuk berkarya bagi Allah. Kita harus mengenal tanggung jawab secara pribadi. Apa yang ditugaskan Kristus kepada kita? Pada prinsipnya kita semua diberi tugas oleh Kristus untuk menjadi saksi bagi Kristus. Seperti Saulus. Artinya bahwa siapapun kita, apapun kita harus mengenal tanggung jawab kita secara pribadi di dalam Kristus. Bahwa kita harus berkarya bagi Kristus. Dengan cara apa? Ya kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab. Nama Kristus harus terus melekat dalam diri kita. Yang terus kita proklamasikan, yang terus kita saksikan, yang terus kita beritakan, yang terus kita sampaikan kepada orang lain. Karena Kristus adalah kristosentris bagi kita. Kristus adalah pusat dalam hidup kita. Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Karena dia yang sudah mengubah hidup kita, maka kita harus berkarya bagi dia dengan cara kita harus mengenal tanggung jawab kita secara pribadi. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami diubah untuk berkarya bagi Allah. Supaya kami bisa diubah untuk berkarya bagi Allah. Tolonglah kami supaya kami mengenal Kristus secara pribadi.
Tolonglah kami supaya kami mengenal konsep tubuh Kristus dengan baik. Dan tolonglah kami supaya kami mengenal tanggung jawab kami secara pribadi, bahwa kami harus menjadi saksi bagi Kristus. Roh-Mu yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman